punya pengalaman kurang mengenakan ketika berobat ke dokter, di mana dia tidak dilayani dengan baik dan harus membayar mahal, membuat Ali Gufron Mukti punya impian di masa depannya. Wah, saya punya cita-cita kalau saya bisa jadi dokter, gimana bayarnya murah dan terjangkau, setiap orang bisa gitu. Gitu. Rupa-rupanya benar, akhirnya jadi dokter, jadi dekan di Fakultas Kedokteran. Suatu hari di akhir Oktober 2011, Ali Gufron mendapat telepon dari istana untuk datang ke Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dia tak menyangka kalau hari itu ditawari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Wakil Menteri Kesehatan. Kemudian saya itu, biasanya itu batik. Kalau gitu dipinjemin batik, saya di daerah dekat Cikeas sana, akhirnya di pom bensin ya ganti batik ke tempatnya Cikeas Pak SBY. Gitu. Kini, Ali Gufron Mukti menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan dan terus melakukan perbaikan, antara lain dengan meniadakan antrean panjang pasien BPJS Kesehatan di banyak rumah sakit. Akhirnya sekarang ini dengan antrian online ya, untuk diketahui antri bisa dari warung kopi, dari meja SCTV ya bisa ya, nah, gitu ya. Di Senayan City bisa sambil ngopi kayak gitu bisa sekarang antri. Halo Sobat Liputan6.com, apa kabar? Program Bincang Liputan 6 kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Teddy Trisetyo Berti. Dalam program Bincang Liputan 6 kali ini kita kedatangan sosok inspiratif. Ia adalah sosok penggagas program Jamkesmas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hingga akhirnya sukses diadopsi oleh pemerintah pusat. Sepak terjang sosok inspiratif kali ini tidak perlu diragukan. Ia pernah menjabat sebagai dekan termuda Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada hingga terpilih menjadi Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Langsung saja saya kenalkan kepada sahabat Liputan6.com, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti. Pak Gufron, terima kasih atas waktunya sudah berkesempatan hadir di program Bincang Liputan 6 dari Liputan6.com. Pak Gufron, kita ingin tanya-tanya nih seputar BPJS Kesehatan karena layanan kesehatan masyarakat ini kan juga menjadi fokus ya masyarakat Indonesia saat ini. Tapi sebelum bertanya lebih lanjut soal BPJS Kesehatan, kita dapat informasi nih kalau Pak Gufron ini dulu punya cita-cita ingin jadi seorang dokter. Kira-kira benar nggak ya Pak? Betul. Jadi saya masih kecil itu periksa di seorang dokter. Nah di situ tidak saja dimarahi, tapi harus bayar mahal. Wah, saya punya cita-cita kalau saya bisa jadi dokter, gimana bayarnya murah dan terjangkau, setiap orang bisa gitu. Gitu. Jadi benar ya? Rupa-rupanya benar, akhirnya jadi dokter, jadi dekan di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada dan jadi ketua dekan-dekan seluruh Fakultas Kedokteran seluruh Indonesia. Gitu. Dan tentu di ASEAN sebagai ketua untuk One Health yang pertama kali di ASEAN. Nah, gitu. Dan tentu di WHO ya hampir membantu sekitar 2 tahun untuk merencanakan namanya strategic planning untuk human resources and health di seluruh dunia sampai tahun 2030 itu seperti apa gambaran kebutuhan tenaga kesehatan dunia. Baik, jadi sepak terjang dari Pak Gufron ini dalam dunia kesehatan tidak perlu diragukan lagi ya sahabat Liputan6.com. Dan Pak Gufron ini juga dikenal sebagai sosok yang kemudian menggagas program Jamkesmas dan juga Jamkesda. Dari mana sih Pak awal munculnya gagasan tersebut? Iya, kalau kami awal itu kan bikin namanya GMC ya, Gadjah Mada Medical Center. Itu untuk seluruh mahasiswa di UGM Gadjah Mada. Jadi tidak berhenti di situ, kemudian karena daerah-daerah ya itu mengembangkan satu sistem waktu itu sebetulnya Kementerian Kesehatan mendorong ada JPKM, ada daerah, maka kami kasih nama Jamkesda. Itu kebetulan dari kami nama itu Jaminan Kesehatan Daerah dan itu banyak di daerah-daerah
Nah di Jogja juga waktu itu namanya jam kesda, kemudian ada jam kesta, jaminan kesehatan semesta. Nah terus ya kemudian kami jadi konsultan kalau jam kesmas itu. Waktu menterinya Bu Siti Fadilah ya. Nah waktu itu ada Askeskin, saya sampaikan Bu, kalau Askeskin itu asuransi untuk orang miskin. Masa sesama miskin berasuransi agak berat ini. Maka lebih baik jam kesmas, jaminan kesehatan masyarakat. Baik, jadi awal gagasan yang muncul karena hal seperti itu ya Pak. Nah kemudian tadi saya juga sudah singgung di awal bahwa jam kesnas ini kan akhirnya diadopsi oleh pemerintah nasional. Nah sebelumnya itu bentuk dari jam kesmas dan juga jam kesda di awal-awal waktu Bapak menerapkan di Yogyakarta itu seperti apa sih Pak bentuknya? Iya, kalau di Gajah Mada itu setiap mahasiswa awalnya mahasiswa baru. Nah, karena kalau mahasiswa lama suka protes, yang baru masuk enggak protes. Itu untuk sekaligus membayar iuran itu preminya ya itu baru Rp4.250. Nah, itu pun setelah berjuang bermati-matian beberapa tahun akhirnya naik menjadi Rp5.000. Nah, di BPJS Kesehatan ini kami juga berjuang dengan ya waktu itu Wakil Menteri Keuangan ya, sekarang di OJK Pak Mahendra Siregar ya. Nah itu beliau punya kesempatan dan punya uang itu maksimum 15.000. Padahal hitungan kita dengan aktuaris ya, kalau itu saya udah di Jakarta ya, itu paling tidak 22.500. Jadi masih kurang. Sehingga memang sejak didirikan BPJS ini kurang uangnya, jadi defisit gitu. Defisit terus sampai ya 2021 kebetulan kami masuk di sini dan cash flow sudah tidak defisit, tetapi asetnya itu masih defisit dan waktu itu sudah akhirnya di akhir 2021 sudah tidak defisit. Baik, nah sahabat liputan6.com, salah satu prestasi membanggakan juga nih dari Pak Gufron ini pernah terpilih menjadi dekan termuda Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Nah saya pengen tanya juga nih Pak, apakah waktu mendaftar itu memang hanya coba-coba atau karena Nah itu memang kan istilahnya didorong-dorong gitu loh. Dorong-dorong sama teman-teman dan 2 jam sebelum ditutup pendaftaran tuh. Baru daftar paling-paling ya kalah lah. Itu kan orang-orang yang lebih mantap gitu daripada saya gitu. Nah rupa-rupanya akhirnya malah terpilih itu. Setelah terpilih di situ kemudian juga jadi tadi ketua dekan-dekan seluruh Indonesia untuk Fakultas Kedokteran. Kemudian diminta setelah itu di Kementerian Kesehatan jadi Wakil Menteri Kesehatan. Kita juga waktu itu terpaksa ya akhirnya jadi PLT Menkes ya sebentar. Nah kemudian pulang ke Jogja kita ke Jakarta lagi dari Dirjen Sumber Daya. Kemudian Rektor Trisakti hampir 5 tahun dan staf ahli Menristek. Kemudian di BRIN ya terus membantu di Bank Mandiri InHealth ya, dan bersamaan lalu ke BPJS. Baik, Pak Gufron tadi juga singgung soal waktu menjadi Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Boleh dong Pak diceritain ke sahabat liputan6.com awal mula ditunjuk oleh Pak SBY waktu itu seperti apa? Iya, jadi kami itu nggak tahu ya tiba-tiba waktu saya konsultan di daerah katakanlah Banten ya, tiba-tiba ditelepon Pak Sudi Silalahi ya, almarhum ya. Jadi dikira itu memang basisnya di Jakarta, jadi ditelepon pagi-pagi diminta ke Cikeas. Saya bilang lah, Cikeas itu mana ya, nggak tahu. Kalau ke sopir taksi, kita mau ke Cikeas Pak. Nah, sopir taksinya, ya kami pernah dengar tapi nggak tahu juga kemana Pak. Itu di Banten ya kita. Nah, akhirnya, wah gimana pakai apa, mau nggak pernah ya. Jadi nggak tahu juga, saya di Jogja itu sebetulnya. Pas kebetulan konsultasi di Banten untuk membentuk jam kesda sebetulnya. Nah terus dan sistem daerah lah. Nah kemudian saya itu, biasanya itu batik. Kalau gitu dipinjemin batik, saya di daerah dekat Cikias sana akhirnya di pom bensin ya ganti batik ke tempatnya
Cikeas Pak SBY gitu. Jadi waktu itu tidak ada ekspektasi apa-apa. Oh tidak ya, ada, Pak? ya tidak ada. Ya. Tapi sebelumnya memang kami bantu banyak hal ya tentang bagaimana ada program SIKIP itu ada Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, Indonesia Hijau kayak gitu. Nah saya bantu di Indonesia Sehat itu. Oke, kali ini saya mau langsung bertanya, masuk soal pertanyaan BPJS Kesehatan. Kan setelah hampir 3 tahun ini Bapak memimpin BPJS Kesehatan, apa saja sih Pak perubahan yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan? Iya tentu paling bagus tanyanya ke masyarakat ya. Kalau saya mungkin dianggap wah kok persepsinya dari saya gitu. Tapi yang jelas yang kami catat itu bahwa dulu dulu itu defisit. Yang jelas tadi sudah sampaikan. Nah kemudian menjadi positif. Setelah positif itu kita berharap kepada rumah sakit ya, dan vaskes-vaskes di mana biasanya kita punya hutang ya. Bahkan waktu itu hutang sekian. Kita di DPR pun dianggap masih punya hutang banyak gitu. Nah, padahal kita udah beresin hutang itu. Itu yang pertama. Setelah hutang kita beresin ya, dan kita berharap sampai saat ini pun tidak punya hutang ke rumah sakit gitu BPJS ini. Yang kedua, kemudian kita berikan uang muka. Karena saya dengar beberapa direktur rumah sakit itu, wah kepada suppliernya dia punya hutang karena dibayar terlambat, ya, punya hutang gitu. Nah itu kita berikan uang muka. Nah mereka pada senang. Jadi belum kita verifikasi sudah dapat uang muka. Sekarang ini sekitar 4 triliun ya untuk seluruh Indonesia uang muka kita berikan pada rumah sakit dan vaskes gitu. Nah tidak berhenti di situ, dengan Kementerian Kesehatan kita naikkan tarifnya. Wah pada happy lah ya. Tapi belum puncak happy tetapi jauh lebih happy daripada dulu gitu. Untuk vaskesnya dan untuk masyarakat ya itu kita sampaikan sekarang kita transformasi mutu. Pokoknya kalau dulu didiskriminasi banyak kan, kalau wah ini peserta BPJS penuh ya nggak ada lagi tempat gitu, atau wah maksimum 3 hari Anda harus sudah pulang gitu, padahal nggak ada itu. Makanya kita tekankan transformasi mutu itu teorinya banyak, tetapi di BPJS kita tekankan 3 saja indikatornya. 1 mudah, cepat, setara atau non-diskriminatif. Gitu. Oke, tadi Bapak juga singgung soal penilaian yang sebenarnya itu kan datang dari publik. Dan di sini kami juga mencatat Pak, suara-suara dari publik bahwasanya akses pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan ini dinilai masih belum maksimal dan juga dirasa masih timpang tindih. Baik itu mereka yang tinggal di kota maupun juga mereka yang tinggal di pedesaan. Bagaimana BPJS Kesehatan melihat situasi ini dan juga bagaimana nantinya hal ini bisa diselesaikan dengan langkah kolaborasi apa? Perlu kami sampaikan ya, orang sering tidak bisa membedain mana yang sebetulnya supply side tadi, vaskesnya jelek, belum berkembang dengan baik, dokternya nggak ada, kosong, vaskesnya sekali lagi jauh kayak gitu ya di pedesaan terutama atau di pulau-pulau terkecil ya. Nah ini untuk kita sampaikan BPJS itu tidak bertanggung jawab di situ sebetulnya. Jadi ini banyak masyarakat tidak tahu. Jadi ada Kementerian Kesehatan, ada pemerintah daerah dan lain sebagainya yang bertanggung jawab terhadap supply side tadi. Kalau BPJS itu tanggung jawabnya terhadap demand side, bukan supply side. Jadi demand side itu adalah permintaan atau kebutuhan dari masyarakat untuk bisa akses, tapi aksesnya ini vaskesnya seperti apa, dokternya, rumah sakit BPJS nggak pernah menempatkan dokter, nggak pernah. Bangun rumah sakit juga nggak pernah, gitu. Karena ini bukan tanggung jawabnya BPJS. Ini tidak dipahami ya, oleh masyarakat luas. Jadi itu kalau yang urusannya rumah sakit pusat miliknya Kemkes, jadi pemilik. Yang daerah RSUD miliknya daerah dan tanggung jawabnya daerah untuk ada dokternya, nggak kosong segala macam. Kalau swasta ya swasta kayak gitu. BPJS nggak pernah. Jadi BPJS itu di demand side, tapi bagaimana orang bisa akses ya with quality of healthcare without financial hardship, tanpa kesulitan ekonomi, tanpa kesulitan keuangan. Ya. Jadi gitu. Jadi di sini kalau dari sisi demand side-nya udah cukup bagus Pak. Sekarang mohon maaf banyak negara datang ke BPJS ya
Bahkan nanti kita bisa sampaikan bagaimana kita punya command center itu yang data real ratusan juta, bahkan klinik, rumah sakit kita bisa zoom, bisa tahu perilakunya seperti apa. Jadi kalau dari demand side mantap lah, kita bisa dibandingkan di banyak negara. Bahkan di Amerika ya sekarang itu belum mencapai apa yang dicapai Indonesia untuk dari sisi jaminannya ya. Tetapi kalau tadi supply side-nya sama outcome-nya, nah itu menjadi persoalan memang. Tapi bukan tanggung jawabnya BPJS. Meski begitu, maka BPJS tadi di demand side itu pun pada UKP, upaya kesehatan perorangan. Bukan yang public health. Public health itu contohnya untuk dulu COVID ataupun tuberkulosis ya. Meski begitu, tuberkulosis yang sekarang juara dunia nomor 2 Indonesia, BPJS ikut menyelesaikan. Gitu. Baik, nah salah satu hal juga yang menjadi sorotan dan tentunya momok dari BPJS Kesehatan itu adalah antrian yang cukup panjang Pak, apabila masyarakat dan juga publik yang ingin mendapatkan layanan kesehatan itu harus melalui antrian yang panjang. Banyak sekali Pak suara-suara tersebut. Itu Mas Teddy dengar atau mengalami? Saya mendengar Pak, sejauh ini belum. Ya, masih sehat-sehat sejauh ini. Alhamdulillah sehat ya. Tapi perlu dicoba ya seperti apa antrinya. Memang kalau 3 tahun, 4 tahun, bahkan dulu sendal pun ikut antri Mas. Untuk diketahui, jadi sandalnya ikut antri ini. Tapi kalau sekarang udah banyak berubah. Jadi kami waktu hari Jumat itu di Februari, ya sekitar Februari awal itu, SK dari Presiden ya sebagai katakanlah pengelola BPJS itu sudah keluar. Maka masyarakat yang kenal saya udah WA Pak. Ada congratulations, selamat segala macam, tapi yang protes banyak. Antara lain seperti Mas tadi. Pak, gara-gara menyampaikan ya Pak. Iya, gara-gara kami peserta BPJS kami harus antri 6 jam ya. Masuk 6 jam antri. Ada yang pagi-pagi buta Pak, kami sudah harus antri segala macam. Saya sampaikan sebentar. Dilantik saja belum, Anda sudah protes ya. Tunggu dulu gitu. Akhirnya sekarang ini dengan antrian online ya. Untuk diketahui antri bisa dari warung kopi, dari meja SCTV ya bisa ya. Nah, gitu ya. Di Senayan City bisa sambil ngopi kayak gitu bisa sekarang antri. Dan rata-rata sudah kami rekam tercatat itu 2,5 jam gitu. Bahkan kalau dia bisa memperkirakan kan nanti antri online, kalau Mas tadi belum pernah coba bisa dicoba, di situ ada jam katakanlah berapa mau dikasih layanan. Nah, tinggal kira-kira dari rumah berapa lama gitu. Baik, jadi inovasi terbarunya itu adalah antrian yang secara online itu ya Pak, yang bisa dipangkas menjadi. Tidak hanya itu, banyak kalau inovasinya, karena hampir setiap hari tiada hari tanpa inovasi. Bahkan taman ini nanti kalau keluar di sini dibangun nih taman inovasi atau innovation park gitu. Baik. Nah tapi terlepas nih Pak Gufron dari suara-suara dan juga karena tidak bisa bedain tadi mana yang tanggung jawabnya BPJS. Iya Pak. Terlepas dari suara publik dan juga kritik dari publik, BPJS Kesehatan ini tidak bisa dipungkiri, ini menjadi andalan Pak bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan layanan kesehatan. Namun tadi betul Pak Gufron menyinggung di awal soal diskriminasi layanan bagi peserta dan juga non-peserta BPJS ini masih sering terjadi Pak di sejumlah fasilitas kesehatan. Nah, bagaimana BPJS Kesehatan meminimalisasi diskriminasi ini? Betul, jadi bagi masyarakat yang merasa didiskriminasi ya, karena kadang-kadang juga tidak diskriminasi karena sakit, inginnya VIP, inginnya privilege, inginnya paling cepat ya. Loh, memang orang sakit gitu. Nah itu tapi kalau memang didiskriminasi, dan memang dulu banyak yang didiskriminasi, tapi oknum ya, tidak semua rumah sakit seperti itu, bisa dilaporkan Pak. Baik melalui WA itu di 08118 165 165, bisa di web ya, bisa care center di 165, care center call 165, bisa di Cika, bisa di BPJS 1 di rumah sakit hubungi BPJS 1 yang siap membantu. Nah, gitu. Baik, jadi sudah ada layanan ya untuk tidak berhenti di situ. Kami di dalam kontrak ya dengan rumah sakit itu, rumah sakit harus berjanji. Janjinya itu cukup bisa menerima dengan KTP saja.
Bahkan kalau kartu BPJS hilang, KTP cukup. Tidak berhenti di situ, KTP-nya hilang sekaligus, masih NIK-nya masih ingat, gitu, cukup ya. Tidak berhenti di situ, ya bahwa janji ini namanya janji pelayanan harus ditempelkan di depan yang strategik sehingga pasien mudah baca gitu. Termasuk salah satu janjinya itu melayani dengan ramah tanpa diskriminasi. Baik. Oke, upaya preventif menjadi penting, Pak, Ya. dalam menjaga kesehatan masyarakat dan jauh lebih murah daripada mengobati. Betul. Nah, program apa yang dilakukan oleh BPJS untuk memaksimalkan kesehatan masyarakat? Oh, banyak sekali ya. Meskipun tadi saya sampaikan kalau public health murni ya, yang empowerment kemudian memberdayakan masyarakat, jadi masyarakat bagaimana biar pengetahuan kesehatan itu meningkat, itu bukan tanggung jawab BPJS karena itu public health. Tapi meski begitu, UKP ini menyangkut juga promosi prevensi, kurasi dan rehabilitasi. Jadi BPJS sekarang itu biar lebih cost efektif membuat semacam screening riwayat kesehatan. Jadi masyarakat ya ini belum banyak ya, baru sekitar 23 juta untuk tahun 2023 itu yang ngisi form ya, dia bisa ngisi di mobile CKN screening riwayat kesehatan. Kalau sudah diisi ada sekitar 42 atau 46 pertanyaan gitu, dia akan dikasih tahu, ada feedback langsung apakah seseorang itu berisiko untuk sebuah penyakit, katakanlah dia risiko DM, nah nanti dianjurkan untuk bisa periksa gula darah gitu dan lain sebagainya. Jadi gitu. proses screening itu Iya, ya Pak, untuk iya. memantau Iya. bagaimana kesehatan masyarakat Indonesia sebelum menjangkau layanan kesehatan. Nah, ini juga kita dapat informasi menurut rencana kelas rawat inap 1, 2, 3 dari BPJS Kesehatan ini akan dihapuskan Pak per 1 Januari 2025. Kira-kira berapa kisaran iuran BPJS nantinya dan manfaat apa saja yang bisa didapatkan oleh masyarakat? Baik, di tahun 2024 tentu ya kita nanti ya yang bagus ya kita tunggulah Februari 2024 ya. Tetapi kalau ya sampai 2 round gitu ya berarti sekitar Juni ya. Tetapi yang jelas bahwa seperti apa kebijakannya sampai sekarang belum ada perubahan. Nah, kalau ditanya kira-kira iurannya berapa, itu yang jelas tadi kan ada beberapa alternatif ya. Apakah iuran kita naikkan setelah 2024 ya? Apakah nanti ada cost sharing ya? Apakah gaji atau ya gaji sebagai dasar untuk memotong iuran peserta ya itu dinaikkan. Batasannya ya. Contohnya batasannya sekarang itu 12 juta. Jadi seseorang yang gajinya 100 juta ya kita hitung 12 juta. Kalau 1% dari 12 juta kan 120.000. Jadi 1% padahal untuk 5 orang. Berarti satu orangnya tidak sampai 25.000. Padahal untuk bayar PBI itu satu orang kira-kira 42.000. Gitu. Oke, jadi perhitungannya seperti itu ya Pak. Nah, kemudian bagaimana juga BPJS Kesehatan memandang rencana kolaborasi dengan perusahaan asuransi lain Pak Gufron? Apakah nantinya akan ada penyesuaian pada layanan yang sudah ada? Ya tentu bahwa untuk kita sampaikan ya, pembiayaan di banyak negara itu hanya publik saja tidak cukup. Kalau swasta saja itu juga tidak cukup. Maka yang bagus itu public-private partnership. Jadi partner kerjasama antara swasta dan pemerintah. Nah, titik kerjasamanya itu di mana seperti apa ini yang perlu kita cari bersama. Tetapi sekarang ini sebetulnya BPJS sudah bisa kerjasama dengan swasta gitu. Tidak saja untuk diketahui ya dari sisi rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS ini 64% lebih banyak dari 50% ya, artinya lebih banyak dari separuh, itu adalah swasta. Nah, meski begitu, kalau peserta BPJS ini yang kelas 2, kelas 1 ya, jangan yang kelas 3. Kelas 3 kan banyak yang dibayari juga. Yang kelas 2, kelas 1 itu bisa minta untuk kelas eksekutif, ya, untuk rawat jalannya. Ya, ada bisa bayar tambahan atau perusahaan bayar tambahan boleh juga maksimum katakanlah 450.000 gitu. Kalau rawat inap ya mau
kelas 1 terus mau pindah ke VIP boleh juga ya. Nah itu ada tambahan dan bisa kerjasama entah perusahaan atau swasta. Tapi kalau yang bersangkutan nggak punya perusahaan, nggak punya asuransi swasta tadi, nah maka rumah sakit boleh menarik karena dia naik kelas tadi hanya maksimum 75% dari tarif inasi bijisnya BPJS. Gitu. Baik. Oke Pak Gufron, saya ingin masuk ke pertanyaan terakhir dalam wawancara kita hari ini. Nah, menyambut 2024, apakah ada layanan tambahan yang akan diberikan oleh BPJS Kesehatan terkait peningkatan mutu? Seperti diketahui, sejumlah deteksi dini penyakit seperti diagnosis kanker paru yang merupakan pemeriksaan mutasi sel seperti ALK, PDL1, ROS1 belum di-cover oleh BPJS Kesehatan. Hal itu apakah akan berdampak pada terapi bagi pasien kanker, Pak? Iya, bahwa kanker ini termasuk salah satu spending di BPJS 10 terbesar. Ya, kita biasa sebut katastrofik gitu ya. Penyakit yang membutuhkan biaya besar. Nomor 3 atau nomor 2 itu adalah cancer. Nomor 1 jantung. Nah, tentu di dalam bidang kedokteran, inovasi itu tiada henti. Terus ada tiap hari, tidak hanya bagaimana pemeriksaan kanker di paru ya, tapi di banyak penyakit-penyakit ya itu baru terus. Termasuk bahkan di BPJS ini sudah bisa menemukan seseorang ini sudah minum obat atau belum. Oh, bayangkan, negara maju belum tentu bisa, tapi BPJS sudah bisa nih. Udah tahu seseorang itu sudah minum obat, terutama obat TB atau belum. Itu kita sudah tahu. Tetapi tentu resources di dalam BPJS itu always limited. Ya. Tidak hanya di BPJS, dimanapun ya. Resources always limited. Sumber daya terlalu terbatas. Sedangkan permintaan, inovasi tadi untuk katakanlah pemeriksaan yang baru, prosedur baru terus tidak terbatas. Nah, oleh karena itu sepanjang penemuan baru itu dilihat, dinilai yang namanya HTA, Health Technology Assessment, dan itu bagus dan hasilnya lebih cost effective, kenapa tidak di-cover? Bisa kita masukkan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, jadi di formularium nasional atau dilakukan HTA, kalau terbukti lebih cost effective, masukkan dan di-cover oleh BPJS. Begitu. Baik. Nah, sebelum kita tutup perbincangan kita bersama Pak Gufron hari ini, kami juga mendengar Pak Gufron punya pantun nih untuk sahabat liputan6.com. Boleh disampaikan, Pak? Boleh, siap. Terima kasih. Ke SCTV Tower diundang makan-makan. Tak lupa mampir ketemu mantan. Terima kasih pemirsa Liputan 6 yang budiman. Tetap sehat bersama BPJS Kesehatan. Oke, keren banget nih pantunnya. Pak Ali Gufron Mukti, terima kasih, Direktur Utama BPJS Kesehatan, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Ya, itu dia tadi sahabat liputan6.com wawancara kami bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Terus saksikan program Bincang Liputan 6, saya Teddy Trisetyo Berti, mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini undur diri dan sampai jumpa.